Bismillahirrahmanirrahim. Yang SMP ya. Jadi kalau PELMA ini adalah singkatan dari pelajar dan mahasiswa. Dan yang ikut dalam program PELMA ini minimal SMP kelas 3. Karena kalau SMP kelas 3 akan menuju ke SMA. Sehingga nanti bagaimana naik lulus dari SMP ke SMA ini juga sudah, karena umur-umur segitu itu umur yang sangat rawan. Baiklah teman-teman senasib seperjuangan yang dirahmati Allah SWT. Ini kita puncaknya kita akan dengarkan tausiah dari Insinyur Ustadz Abdurrahman dari Padang, jauh-jauh dari Sumatera Barat datang ke tempat ini. Kita akan dengarkan, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan kita semua bisa ambil fadilahnya dan semua bisa amal dan sampai. Insya Allah semua bersedia. Sebelumnya mari kita semua merapat semua, kita buat sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Dulunya pernah dibuat para sahabat. Setiap mendengarkan perkara agama, maka para sahabat ini duduk rapat-rapat. Bahkan apabila ada daun yang jatuh dari rantingnya, maka daunnya tidak langsung sampai ke bawah, tapi jatuh di pundak-pundak sahabat. Saking rapatnya. Maka kita buat adab-adab majelis. Apabila kita buat adab-adab majelis jamaah mulia, maka kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama buat adab-adab majelis. Karena apa? Di sini kelihatannya hanya berapa orang saja, 50-100 orang. Akan tetapi di sini beribu-ribu para malaikat, bertumpuk-tumpuk malaikat sampai arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah mulia, kita sama-sama kita dengarkan. Nanti apabila ada tawaran-tawaran, insya Allah semua ikut ambil bagian. Insya Allah semua bersedia. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلا الله في الأرض مساجدها وأبغض البلاد إلا الله أسواقها. Sadaqallahul azim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang gagah-gagah, calon penerus bangsa, calon penerus perjuangan agama yang sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita untuk saling bersilaturahmi, untuk saling bertemu, berkumpul semata-mata hanya karena Allah. Suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Wahai Anas, ketahuilah olehmu di akhirat kelak ada satu tempat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mimbar-mimbar cahaya, tempatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan, sesungguhnya mereka ini bukan nabi dan syuhada." Maka Anas radhiyallahu anhu bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Bahkan para nabi dan syuhada pun iri kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Siapa mereka ya Rasulullah?" Anas bertanya,
siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, mereka adalah orang-orang yang dahulunya sering bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, berjalan karena Allah, menemui saudara-saudaranya karena Allah, mengajak seluruh manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita golongan orang-orang tersebut. Amin amin. Hadirin yang mulia, hari ini kita berkumpul ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sudah banyak orang-orang berkumpul sebelumnya. Sudah ratusan majelis-majelis, berbagai macam cara, berbagai macam upaya, berbagai macam model, hadirin yang mulia. Tapi majelis yang pernah dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini tetap sama. Majelis yang membicarakan tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang membicarakan tentang besarnya kehidupan akhirat. Majelis yang mengharapkan ridha Allah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan, bila mana kita membuat majelis yang semata-mata karena ingin keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ingin kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan utus para malaikat berduyun-duyun menuju majelis kita. Berduyun-duyun. Kalaulah seandainya mata ghaib kita ini dibuka, maka majelis ini akan dipenuhi oleh para malaikat sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita yakini. Inilah salah satu rukun iman. Percaya kepada yang ghaib, yang tidak nampak, hadirin yang mulia. Maka malaikat ini panggil memanggil sebagaimana hari ini kita panggil memanggil kawan kita. Kita datang, ada tausiah agama, bagaimana macam-macam. Ada yang awalnya dibeliin bakso dulu kan, diikram dulu, datang lagi. Kira-kira seperti ini juga para malaikat untuk menghadiri majelis-majelis yang membicarakan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang membicarakan tentang akhirat. Maka malaikat ini berduyun-duyun datang panggil memanggil, "Woi, ke sini ada majelis." Maka setelah majelis ini ditutup dengan sempurna nantinya dengan doa kifarah majelis, Allah Subhanahu wa taala utus lagi malaikat. Maka malaikat ini berseru, "Berdirilah kalian, sesungguhnya dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah." Begini hadirin yang mulia. Anak-anak muda, masya Allah, gagah-gagah, ganteng-ganteng semuanya. Tapi banyak yang jomblo nih, masya Allah, belum nikah ya. Jadi hadirin yang mulia, kita biasakan bermajelis seperti ini. Walaupun 3 orang, 4 orang lagi ngopi sambil ngopi sambil ngobrol perkara iman. Maka majelis kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sampai di sana hadirin yang mulia, maka malaikat ini datang kepada Allah membawa berita. Wahai Allah, Allah tanyakan, wahai Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tapi Allah tetap menanyakan kepada para malaikat. Allah ingin membanggakan, dari mana kalian? Kami dari satu majelis ya Allah. Siapa pesertanya? Anak-anak muda di Bali, di gedung NU. Apa yang mereka bicarakan? Mereka membesarkan wahai Allah. Mereka mengagungkan wahai Allah. Apa yang mereka takutkan, kata Allah? Mereka takut dengan azab-Mu ya Allah. Mereka takut dengan neraka-Mu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat neraka-Ku, kata Allah? Belum ya Allah. Maka Allah perintahkan malaikat ini melihat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Menggigil. Malaikat ketakutan melihat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, apa yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Mereka mengharapkan jannah-Mu ya Allah. Maka malaikat pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, apakah mereka pernah melihat surga? Belum ya Allah.
Mereka hanya baru dengar cerita-cerita saja ya Allah. Maka Allah katakan, coba bayangkan seandainya mereka langsung bisa melihat nerakaku, mereka langsung bisa melihat surgaku, niscaya mereka jauh lebih taat, jauh lebih mengharapkan surgaku, kata Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perlu kita belajar bermajelis, berkumpul-kumpul karena Allah, menceritakan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya Allah yang Maha menciptakan kita. Allah ciptakan kita dalam perut ibu-ibu kita, penuh harapan. Ibu yang mengandung kita 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan, penuh harapan. Belum lagi kita lahir, nama kita sudah disiapkan sama ibu, nama yang ada artinya. Dan arti nama yang ibu berikan kepada kita ini adalah doa harapan yang ibu berikan kepada kita. Maka hadirin yang mulia, lahirnya kita ke dunia ini Allah yang menciptakan. Allah sempurnakan bentuk kita, mata kita, hidung kita, tangan kita, kaki kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan ini. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu makhluk pun yang mampu menciptakan manusia, yang mampu menciptakan apa saja. Hari ini manusia membuat barang-barang dunia, teknologi. Ini hakikatnya Allah yang menciptakan. Manusia ini hanya menyusun-nyusun saja. Manusia membuat pesawat, tapi hakikatnya datang dari Allah. Allah yang memerintahkan setiap biji besi tadi mengikat satu sama lain. Sifat-sifat benda-benda yang Allah ciptakan, Allah jaga, Allah pelihara. Cobalah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak jaga sifat kerasnya besi, tiba-tiba lembek seperti plastik. Allah ciptakan dan Allah pelihara. Dan inilah ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia. Semua yang dibuat oleh manusia ini datang daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang manusia ini sudah diberi ilmu lupa kepada Allah. Lupa bersujud kepada Allah. Lupa itu siapa Allah. Bahkan menyebut nama Allah saja jarang. Menzikirkan Allah jarang. Apalagi bersujud. Lupa kepada Allah. Tapi Allah tetap datangkan perkara-perkara yang mengingatkan dia kepada Allah. Didatangkan kesusahan, didatangkan sakit, didatangkan kelaparan, galau, semuanya. Maka hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan segala sesuatu yang Allah ciptakan dan Allah buat ketetapan. Kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan manusia ini hanya dalam ketaatan kepada Allah. Layaknya seorang hamba kepada Tuannya. Dan Allah adalah Rabb kita, Tuhan kita. Kita adalah hamba Allah. Bagi siapa saja yang mengaku hamba Allah tapi dia nak taat sama Allah, walaupun dia berlimpah harta, hidup di tengah-tengah kekayaan, kemuliaan, jabatan yang tinggi, tapi dia tidak taat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan rasa super galau ke hatinya. Galau, semua galau. Tak tenang hidupnya. Dicoba ini nak tenang juga, coba hobi ini nak tenang juga, coba ini seperti orang gila. Sebagaimana Allah ciptakan ikan, ikannya Allah ciptakan bahagia dalam air. Kalau ikan keluar air, ikan tak bahagia. Walaupun ikan ini selfie pura-pura bahagia, dia tak bahagia. Dia selfie kan, dia lagi di luar air, disebar di sosmed, hidup itu bahagia. Dia di luar air, padahal hatinya tak bahagia. Mana ini air? Saya tak bahagia. Saya cuma pura-pura bahagia.
Hari ini banyak orang pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia, ingin dibilang bahagia, ingin kelihatan bahagia, padahal tidak bahagia. Orang yang tidak bahagia ini ingin dilihat bahagia dia. Disebar di sosmed, wah pakai topi bagus, baju bagus, ternyata pinjam baju. Pakai motor baru kan, nah, ingin dilihat sukses, ternyata motornya pinjam. Tapi orang yang bahagia, benar-benar bahagia, dia tidak perlu dibilang bahagia, tidak bahagia, dia sudah dapat kebahagiaan. Di dalam hatinya sudah ada kebahagiaan. Ya? Seperti orang yang jatuh cinta. Seperti orang yang jatuh cinta. Tapi orang yang putus cinta, mau dikasih makan apa saja nak enak. Teman-teman ketawa, dia nak ketawa. Beginilah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kebahagiaan kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. La ilaha illallah. Seluruh manusia ini ingin bahagia. Orang kota, orang desa, kulit putih, kulit hitam. Tapi kalau cari bahagianya salah-salah cari tempat, tidak ketemu bahagianya. Dia kira bahagia ini ada dalam bentuk rupa dia. Kalau dia kurus, dia orang akan lihat dia bahagia. Maka yang gemuk sibuk ngurusin badan. Yang kurus juga begitu. Nah, saya ini kurus ini, jangan-jangan orang lihat saya tidak bahagia. Maka yang kurus sibuk gemukin badan. Yang kulit hitam sibuk putihin. Putih, pakai macam-macam. Mau naik motor semua disarungin. Nah, tinggal matanya. Kalau bisa mata pun disarungin biar matanya nggak hitam. Karena apa? Dia merasa kebahagiaan ada dalam bentuk tubuhnya. Yang putih pun begitu. Dia sudah putih sibuk ngitemin, jemur di pantai. Dia kira kalau dia hitam keren. Yang rambut gondrong pendekin, yang rambut lurus keritingin. Padahal Nabi katakan innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum. Allah ini tidak lihat bentuk rupa kita. Mau gendutkah kita? Mau potongan rambutnya model apakah? Kulitnya hitam, hijau kah, merah kah? Allah tidak pandang. Juga Allah tidak pandang kayakah kita, miskinkah kita, handphonenya butut kah, Android kah, iPhone kah, apa aja. Ini tidak Allah pandang. Tapi manusia sibuk hari ini, seolah-olah dia bahagia. Kalau dia punya ini, dia dianggap sukses, dianggap ini, dia dianggap sukses. Oh, tampil bela-belain hebat di depan manusia. Celana mahal, baju mahal, handphone mahal, jam tangan mahal, topi mahal, semua mahal. Datang ke rumah kawan. Yang namanya manusia, dia tidak pernah lihat kelebihan, dia lihat kekurangan. Baju mahal, celana kau mahal, handphone kau, tapi sandal kau masa jepit. Dilihat yang kurang. Begini manusia. Tapi kalau kita tampil di hadapan Allah, bagaimana menjadi anak muda yang taat, bagaimana menjadi manusia yang dicintai Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kebaikan-kebaikan. Bahkan Allah Maha menyembunyikan keburukan-keburukan kita. Kalaulah seandainya hari ini Allah kasih layar di hadapan kita ini, Allah putar satu persatu keburukan kita, aib kita. Malu. Tak bisa kita lihat kawan kita ini. Macam-macam keburukan aib kita yang kita buat ini. Allah yang Maha melihat aib kita, Allah yang Maha melihat dosa kita, Allah yang Maha menyembunyikan. Tapi kita manusia ini enak-enak aja. Tebarkan keburukan-keburukan kawan, gibah. Karena apa? Iman kita rusak. Karena imannya rusak. Jadi suka yang sama yang rusak-rusak. Maka hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala tidak lihat bentuk rupa kita, harta kita, pakaian kita, mahalkah,
Tapi pakaian kita ini apakah sudah sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Menutup auratkah kita? Maka kita ini hadirnya mulia, bagaimana cara bahagia? Kita dekati Zat yang Maha menciptakan kebahagiaan tadi. Siapa yang menciptakan kebahagiaan? Allah. Dialah Allah. La ilaha illallah. Manusia semuanya ingin bahagia. Ingin kaya raya, ingin bahagia. Orang miskin ingin bahagia. Orang kota ingin bahagia. Tapi kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kaya, dia taat dengan kekayaannya, Allah akan berikan kebahagiaan. Dia miskin, dia taat, takut kepada Allah, maka Allah jadikan kemiskinan ini kemuliaan bagi dia. Orang kota, orang desa, siapa saja. Maka hadirin yang mulia, inilah ilmu yang sesungguhnya. Ilmu yang sesungguhnya adalah kita mengetahui maksud, kehendak, perintah Allah dalam setiap suasana dan keadaan terhadap diri kita selaku seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud ilmu. Maka Nabi katakan kalau kita ingin bahagia, kita harus menuntut ilmu. Dan maksud daripada ilmu ini ketaatan kepada Allah. Ilmu dengan iman, dengan rasa takut kepada Allah. Kalau ilmu kita tinggi tidak ada iman, tidak takut kepada Allah, banyak sekarang orang gunakan ilmu dia untuk menzalimi orang-orang lain. Semakin tinggi ilmunya tapi tak ada iman, semakin dia ini pintar menzalimi orang lain. Orang bodoh curi uang bisa 10.000, tapi kalau orang berilmu curi uang, hacker kan? Dia bisa menghack akun bank semua penduduk Indonesia ini, masuk ke rekeningnya. Dia curi dengan ilmunya, dapat satu kali enter berapa? Sekian ratus ribu dolar. Masya Allah. Jadi ilmu ini butuh iman. Ilmu dengan iman. Allah, inilah yang kita ingin cari. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Maka perlu kita bina iman kita, rasa takut kepada Allah. Semakin kita berilmu, semakin kita tunduk ke hadapan Allah. Semakin kita berilmu, semakin takut meninggalkan perintah Allah. Semakin kita berilmu, semakin takut meninggalkan sholat. Semakin kita berilmu, semakin takut kita mengerjakan maksiat di hadapan Allah. Nah, ini guna iman hadirin yang mulia, rasa takut kepada Allah. Hari ini kita tidak tahu bagaimana membina iman ini. Semua manusia ingin taat kepada Allah. Semua orang Islam ingin sholat berjamaah, tapi kok tidak bisa-bisa. Mulai ketika iman naik, mulai bulan depan saya akan sholat. Mulai bulan depan, kenapa? Ya bulan depan kiriman datang. Mulai selesai semester ini saya akan sholat. Begini, ternyata ini tipu-tipu setan. Nanti jangan sekarang dulu. Tadi kan sholat subuh, tidak. Zuhur percuma kamu. Besok mulai. Besok mulai sholat dari subuh. Besoknya ketiduran juga. Anak sholat juga, setan bisik-bisikin. Jangan lagi. Mulai habis Lebaran ini atau pas Ramadan datang nanti kamu sholat full. Baru. Percuma sholat kalau 5 waktu tinggal 1 percuma. Nah, setan ini pintar dia. Maka satu sholat ditinggalkan, Allahu Akbar, banyak dosa. Tidak terasa. Maka dosa inilah yang menyusahkan kita. Susah. Rasa bersalah kepada Allah, dosa inilah yang mendatangkan susah. Semakin banyak dosanya semakin susah. Maka Nabi katakan orang yang sholat subuh berjamaah, Allah akan hapuskan dosanya dari Isya sampai subuh. Orang yang sholat subuh berjamaah di waktu zuhur, Allah akan ampunkan dosanya di waktu subuh hingga zuhur.
Tapi coba subuh nak sholat, zuhur nak sholat, asar nak sholat, numpuk dosanya. 1 hari numpuk, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kemana-mana bawa dosa. Susah sekali. Gimana ngehapusin dosanya? Gimana cara mendelete dosanya? Bagaimana menginstal hati ini dengan sistem operasi yang baru? Tidak ada virus dia. Dosa ini virus-virus di hati kita. Bintik-bintik hitam terlalu banyak. Maka Allah perintahkan kita ini untuk sering-sering datang ke rumah Allah. Ini tanda-tanda iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi orang masuk masjid ini Allah gugurkan dosanya. Belum lagi masuk masjid, Nabi katakan barang siapa yang berwudu sempurna di rumahnya, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju masjid dengan niat untuk sholat berjamaah, maka setiap langkah kakinya Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosanya, dan setiap langkah kaki kanannya Allah angkat derajatnya, Allah beri pahala. Belum lagi masuk masjid, baru niat mau masuk masjid, dari rumah sudah Allah hitung. Tapi hari ini kita nak mau. Masuk mall mudah, masuk lapangan futsal mudah, masuk lapangan mudah, masuk arena balap mudah, masuk diskotik pun mudah hari ini, bayar mahal-mahal, mudah orang bayar. Karena tidak ada janji Allah. Dibantu sama setan kekusukannya. Wah, kusuk deh. Masuk diskotik kusuk deh. Bayar pun mahal-mahal, saya mau masuk nih. Tidak digoda sama setan. Tapi giliran mau sedekah, korek mana yang kecil ini? Tidak ada. Korek uangnya. Yang kecil aja. Nanti gimana nih? Beli kuota nanti susah nih. Setan ganggu terus. Masuk masjid susah, masuk masjid susah. Sudah mau masuk masjid malu. Lagi di kos-kosan kan? Mau ke masjid orang azan. Kemarin ceramah Pak Ustaz suruh ke masjid ini. Mana dong? Ke masjid. Untung aja masjid kalau kau ke masjid. Jadi nggak jadi ke masjid. Kawannya sudah jadi setan ternyata. Allah, setan wujud manusia. Memang ada. Suka ajakin mabuk, ini setan ini. Setan tak bisa ajak, terpaksa diwakilkan sama manusia. Setan berwujud manusia. Mabuk kita, tidak ada uang. Ku bayarin kau, ini baru dapat kiriman. Dibayarin, di ikram. Allah. Jadi hadirin yang mulia, perlu kita hubungkan diri kita ini dengan apa tadi? Dengan masjid. Dengan masjid. Barang siapa yang mencintai masjid, Allah akan mencintainya. Barang siapa yang dicintai Allah, maka seluruh makhluk akan mencintai dia. Siapa yang mau dapat cintanya Allah di sini? Kok sedikit sekali ini? Semua ingin dapat cintanya Allah. Nabi katakan bagaimana caranya? Man alifal masjida alifahullah. Barang siapa yang mencintai masjid, mencintai Allah. Gimana cara mencintai masjid? Foto-foto, selfie-selfie di masjid? Enggak. Oh, dipajang statusnya masjid, aku cinta kepadamu. Enggak, bukan begitu. Dihiasi rumahnya, kamarnya dengan tiang-tiang masjid, atau tikar masjid dibawa dari masjid dibawa ke kosannya kan? Saya cinta masjid. Bukan begitu cinta masjid. Cinta masjid ini bagaimana? Meluangkan waktu untuk masjid, untuk memakmurkan masjid. Sebagaimana hari ini orang mencintai perkara-perkara yang lain. Cinta memancing, berjam-jam dia mancing. Sudah dibeli ikan, dipotong-potong, dilempari lagi ke laut, mancing. Kenapa? Sudah cinta sama mancing. Cinta main bola kan? Diluangkan waktunya di lapangan bola. Tidak pernah orang main bola ini sambil WhatsAppan. Tidak pernah. Sungguh-sungguh dia. Tapi hari ini kita di masjid didengar ceramah sambil WhatsAppan, sambil androidan. Saking cintanya pemain bola ini dikejar terus. Sudah dapat dilempar lagi, dikejar lagi.
Tidak capek-capek, kenapa? Cinta. Gitu juga anak muda nih, cinta dengan hobinya, apa ya, motornya semua, habis duitnya untuk cinta. Tapi cintanya palsu. Oh, mati motornya tinggal, mati pakaian bolanya, sepatu bolanya tinggal, semua mati tinggal. Tapi cinta kepada Allah, ketika kita mati bertemu dengan Allah. La ilaha illallah. Jadi bagaimana caranya kita memakmurkan masjid dengan amal-amal agama? Ikut cara siapa? Cara Rasulullah, tidak ada cara yang lain. Cuma dengan cara Rasulullah memakmurkan masjid. 4 amalan. Pertama, dakwah ilallah, taklim wa ta'lum, zikir ibadah, khidmat. Apa tadi? Dakwah ilallah, taklim wa ta'lum, zikir ibadah, khidmat. Di zaman Nabi SAW, masjid ketika itu, Masjid Nabawi, kemudian ada masjid kecil-kecil di sekitar kota Madinah yang dihidupkan oleh para sahabat, semuanya hidup 24 jam. Berapa? 24 jam. 24 hours. 7 days a week. Kalau ini sekarang di mana kita suka lihatin? 24 hours, 7 days a week. 24 jam, 7 hari seminggu full. Di mana? Pernah kita lihat masjid seperti ini? Jarang. Tapi kita lihat di mana? Di fried chicken, coffee shop, market. Jangan sebut merek, ini tidak ada sponsor yang soalnya. Yang tidak hidup sekarang masjid, semuanya hidup 24 jam. Pom bensin hidup 24 jam, restoran hidup 24 jam. Ada kebaikannya, ada. Orang lapar tengah malam bisa datang makan. Kehabisan bensin, hidup 24 jam, bisa. Isi bensin. Butuh keperluan tengah malam, datang ke supermarket 24 jam. Tapi hari ini ketika umat rindu dengan Allah, rindu bertobat kepada Allah, datang ke masjid, masjid dikunci. Kalaupun tidak dikunci, dibuka, tidak ada orang. Mau tobat orang tidak ada. Kota infak ada ya, kota infak di bawah. Begini hari ini. Karena apa hadirin yang mulia? Karena di mana-mana orang luangkan waktu. Di pom bensin luangkan waktu. Ganti shift. Di Jakarta sana kita pernah lihat tukang bubur ayam 24 jam. Pegawainya 2 orang saja, suami sama istri. Suami sama istri. Istri 12 jam, suami 12 jam. Hidup gerobak mie ayamnya, bubur ayamnya 24 jam. Hari ini masjid kita berapa orang yang sholat? Kalau seandainya 24 orang yang sholat, bagi 1 jam 1 orang, sudah hidup 24 jam. Kalau 48 orang, 2 orang, kelipatan, maka masjid ini hidup. Maka rahmat Allah akan terus hidup di kampung kita, terus hidup dalam diri kita. Nah, hari ini gimana mau kita memakmurkan masjid? Ke masjid aja jarang, susah sekali ke masjid. Kita pernah lihat sudah 7 tahun tinggal depan musola, depan masjid, anak muda. Pas kita datang, satu jamaah datang, ajak sholat deh. Dia heran, takut dia, diajak sholat takut. Sholat akhirnya sholat maghrib sampai sholat isya, ditanya, sudah berapa lama tinggal di sini? 7 tahun. Ke masjid ini sering? Baru sekali ini Pak. 7 tahun depan masjid, 7 tahun baru sholat, baru datang ke masjid. Gimana rasanya? Enak Pak, baru tahu enak masjid, baru tahu enak sholat. Jadi kita biasakan datang ke masjid. Untuk apa? Untuk datangkan kecintaan Allah. Dahulu di zaman Nabi SAW
Anak-anak muda ini terhubung semua dengan masjid. Di umur 18 sudah bisa menjadi panglima besar. Hari ini umur 18 jadi apa sekarang? Mau nih Pak jajan apa? Uang belanja, minta uang belanja. Apalagi pelajar-pelajar dan mahasiswa ini bila mana dihubungkan dirinya dengan masjid, Allah akan berikan keberkahan kepada otaknya. Keberkahan kepada otaknya. Satu orang profesor muda di usia 20-an sudah jadi profesor. Maka Perdana Menteri sebuah negara menanya, diundang ke istana, ditanya bagaimana kamu bisa memperoleh profesor di usia muda ini. Apa yang kamu buat? Dia buat 3 perkara. Pertama, dia tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah dari mulai SMP, dari mulai akhir balik. Dia tidak pernah tinggalkan sholat tahajud di malam hari walaupun hanya 2 rakaat saja. Tak pernah tinggalkan baca Quran walaupun hanya 1 lembar saja setiap hari. 3 saja. Jadi apa fadilahnya? Kata Perdana Menteri tadi, setiap buku yang saya baca, 1 kali baca langsung hafal. Kita dibaca buku ini sampai robek bukunya nak hafal juga. Karena apa? Sholat berjamaah jarang, tidak pernah. Baca Quran pas ada keluarga meninggal, itu pun tidak dibaca, taruh di Quran di kepalanya. Itu apa? Jadi baca Quran ini. Sholat tahajud apalagi bangun malam sering, tiap hari bangun malam. Tapi sholat tahajud tidak pernah. Anak muda ini Allah beri keberkahan hidupnya, mudah bangun di tengah malam. Ini wajah-wajah suka bangun malam semuanya. Tapi tidak digunakan untuk sholat, untuk game, untuk di mana? Udah makan belum? Semalaman chat sampai tertidur. Maka hadirin yang mulia, kita gunakan waktu muda kita ini selagi Allah berikan waktu muda ini kepada kita. Allah cinta kepada orang tua yang taat, namun Allah lebih cinta lagi kepada anak muda yang taat. Bahkan di padang mahsyar nanti hadirin yang mulia, ketika orang sibuk dengan keadaan padang mahsyar, huru hara padang mahsyar, nanti ada anak muda yang enak-enakan. Anak muda lagi sejuk, dia pakaiannya bagus, orang semua telanjang. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, apakah orang-orang tidak malu mereka bertelanjang? Maka Nabi katakan, mereka telah sibuk dengan penderitaan mereka masing-masing, kesakitan, kesusahan, kehausan. Tapi ada anak muda yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini anak mudanya? Anak muda yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi masjid ini luar biasa hadirin yang mulia. Hari ini banyak kita tinggal di kos-kosan. Di mana tinggal? Di sana Pak, di Sesetan. Oh, dekat masjid ya? Iya, apa namanya? Nggak tahu saya Pak. Udah berapa tahun sana? 7 tahun. Kok nggak tahu? Ya nggak pernah ke masjid Pak. Ada kedai kopi dekat. Tahu Pak, Poin Kopi namanya. Tahu saya Pak. Hari-hari di sana. Ditanya kopi, tahu langsung. Ditanya masjid, nggak tahu. Padahal yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala anak muda yang hatinya terpaut dengan masjid, bukan dengan kedai kopi. Semua bersedia memautkan hatinya dengan masjid. Siapa yang niat memautkan hatinya dengan masjid? Bagaimana caranya? Oh, kita ambil hati kita taruh di masjid? Nah. Maka hadirin yang mulia, kita perlu meluangkan waktu. Untuk datang kecintaan ini perlu luangkan waktu, perlu latihan. Pembalap motor tadi, ada cerita tadi yang pembalap tadi kan, untuk bisa jadi pembalap ini dia latihan dulu. Nggak bisa langsung balapan langsung juara 1, nggak bisa. Perlu bawa motor kan, masukin gigi giginya ini jatuh lagi jatuh. Diluangkan waktu. Orang baru beli handphone, coba-coba dulu.
latihan. Habis itu sebelah tangan aja bisa. Bawa mobil perlu latihan. Maka untuk mencintai masjid ini perlu latihan. Mudah caranya, mudah. Pas baru bangun, oh di masjid ini. Ngantuk tidur, malam bangun, masjid lagi. Hari-hari di masjid. Cuma 3 hari saja. Kalau kita biasakan diri kita di masjid. Tadi seperti tadi ada yang Karbuzari, dulu sholat sunat tidak bisa. Hari ini jangankan meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan sholat sunat pun merasa rugi. Siapa yang menanamkan rasa cinta tadi? Allah. Yang menciptakan apa? Cinta-cinta seluruh dunia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka orang yang menjaga hubungan hatinya dengan masjid, Nabi katakan kawan-kawannya bukan lagi manusia, tapi kawan-kawannya para malaikat. Kalau dia sakit, malaikat datang berkunjung, doa, ya Allah sembuhkan dia. Kalau dia susah, dia Allah, malaikat datang, ya Allah. Malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi malaikat doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan, berdoalah kalian dengan mulut yang tanpa dosa. Bagaimana caranya Rasulullah? Caranya berdoa, gunakan doa-doa malaikat. Salah satunya kita berteman dengan malaikat. Bagaimana caranya? Sering-sering datang ke masjid. Waktu sholat datang ke masjid. Sholat duha datang ke masjid. Ada hajat, keinginan datang ke masjid. Apalagi bawa orang ke masjid. Bawa teman ke masjid. Dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala kawan tadi. Dan Allah lebih cinta kepada orang yang membawa orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bawakan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba-Mu ya Allah. Hamba-Mu yang selama ini tidak kenal lagi dengan-Mu ya Allah. Inilah hamba-Mu ya Allah. Inilah hamba-Mu ya Allah yang hari-hari Engkau beri rezeki, hari-hari Engkau beri udara, Engkau beri kesehatan, tapi tidak kenal lagi dengan-Mu ya Allah. Hamba bawakan mereka kepada-Mu ya Allah. Itu dapatkan cinta Allah. Siapa yang ada punya teman di sini? Semua punya teman di sini kan? Siap bawa teman-temannya ke masjid? Siapa yang siap bawa teman-temannya ke masjid? Mari Pak, insyaallah. Alhamdulillah, saya siap untuk sama teman-temannya ke masjid, silahkan. Yang mau mencoba merasakan 3 hari, kita itikaf 3 hari agar kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan langsung berdiri, langsung ke belakang ada di sana daftarkan ya. Daftarkan aja, akan diberikan cara-caranya seperti apa, cara itikafnya seperti apa. Silahkan ke belakang, silahkan teman-teman semua, teman-teman mahasiswa dari SMA, SMP, silahkan ke belakang, daftarkan. Nah, nanti akan diberikan cara panduannya seperti apa, insya Allah nanti akan diberikan caranya. 1 hari 3 hari, silahkan 3 hari, nanti akan dipandu oleh teman-teman di belakang. Silahkan kita coba, kita merasakan bagaimana kita tinggal di masjid, bangun tidur melek kita udah di masjid. Kita susah sholat, maka kita di masjid kita diberikan kemudahan untuk sholat berjamaah. Silakan yang mau coba-coba 3 hari, silakan. Yang dari mahasiswa Warna Dewan, dari Stikom, dari Stuba, silakan Stuba, atau yang dari SMA sampai silakan. Mau merasakan ini pas waktunya, baru banyak liburan. 3 hari. Kalau tidak bisa 3 hari, penawaran ada 1 hari. Itikaf hanya 1 malam saja. Nanti akan diberikan muzakarah. Nah, silakan ke belakang 1 hari saja. Teman-teman pengen coba-coba 1 hari. Kita coba itikaf 1 hari di masjid. Nanti akan diberikan panduan caranya seperti apa, sehingga kita mudah untuk amal agama, agar kita mudah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang coba 1 hari. Berdiri, silakan langsung daftar. Teman-teman di belakang bantu, berikan salam. Ya, teman-teman yang di belakang dibantu untuk silakan
Mas Wildan, bantu teman-temannya. Silakan, satu hari nggak apa-apa, silakan. Satu hari aja nggak apa-apa. Nanti akan dipandu sama teman-teman kita. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah kita dengarkan dari rincian acara sudah kita lalui. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan mulai dari taklim, pembacaan Al-Quran dan sudah disampaikan dari Rektor Senuba, semua juga begitu juga tausiah yang disampaikan oleh Insinyur Ustadz Abdurrahman dari Padang. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan, ilmu yang telah kita dapatkan di tempat ini, semoga bermanfaat bagi kita dan kita semua bisa untuk amal dan sampaikan, insya Allah. Sekali lagi yang ingin nyoba satu hari itikaf bersama teman-teman, nanti silahkan ke belakang berhubungan sama panitia. Yes. Silakan satu hari saja, silakan. Satu hari nanti diberikan cara panduannya seperti apa dan kita bisa merasakan nikmatnya kita beritikaf di masjid, kita belajar di masjid. Baiklah, kita tutup acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya insya Allah 6 bulan ke depan atau 3 bulan atau 6 bulan ke depan kita akan adakan acara silaturahmi antar pelajar dan mahasiswa Denpasar, dan insya Allah nanti akan kita beritahukan lagi kepada teman-teman tempatnya di mana dan harinya kapan, waktunya kapan, nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman. Insya Allah demikian kurang lebihnya kami atas nama panitia pencinta masjid Pulau Dewata, Pulau Bali. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.